Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi. Nah, di sini saya akan coba lanjutin tutorial Flash. Nah, untuk kali ini kita akan belajar terkait bagaimana kita merender template HTML atau di sini kita contohin Pak menggunakan Bootstrap gitu ya. Nah, yang nanti manfaatnya adalah kita bisa membuat sebuah website itu kita bisa menggunakan HTML atau JavaScript atau kita juga bisa include CSS juga di dalamnya. Gitu. Jadi kita bisa bikin sebuah website yang cukup powerful nantinya, gitu ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Oke, kita langsung aja ke Bootstrap, gitu ya. Kita cari template Bootstrap-nya. Teman-teman bisa kunjungin di sini ya. Jadi kunjungin di sini di Start Bootstrap, gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cari template yang ingin teman-teman render atau masukin ke framework Flux gitu ya. Nah, teman-teman bisa cari yang free aja di sini untuk belajar. Itu. Nah, teman-teman bisa cari ini bebas yang mana aja ya. Itu. Nah, sekarang saya coba cari dulu salah satunya, misalkan yang mana ya. Mungkin saya yang ini ya. Saya coba yang ini. Nah, ini bebas ya teman-teman, yang mana aja. Teman-teman kalau pengen sama, pilih yang ini juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini kita download dulu. Oke, kita download, kita tunggu. Oke, ini udah kita download ya. Nah, kita coba ya. Nah, ini sebelumnya saya udah download, cuman saya ulang lagi, gitu ya. Saya ulang lagi biar kita bareng-bareng nih belajarnya, gitu ya. Tadi saya record belum sempat record pas cari template bootstrap-nya, gitu ya. Apa ini saya ulang lagi biar kita bareng-bareng dari nol mulanya. Oke, ini kita coba ekstrak dulu ya filenya ya. Ekstrak dulu file yang kita download. Oke, kita ekstrak. Oke, nah ini udah ya, kita dapat. Nah, selanjutnya kita ke folder project kita. Nah, kebetulan folder project Flash kita ya, yang udah kita bikin, yang udah kita buat. Nah, kalau teman-teman yang belum buat project Flash-nya, teman-teman bisa ke tutorial sebelumnya. Itu tutorial untuk bagaimana cara instalasi Flash atau membuat sebuah project Flash gitu ya. Kalau sudah, teman-teman boleh lanjut ke sini. Nah, di sini kita butuh membuat folder. Itu ada dua folder. Pertama, itu folder template sama folder static. Di mana folder template ini adalah untuk kita memasukkan file HTML yang ingin kita rendering. Terus kemudian static itu adalah untuk kita menaruh aset dari web kita seperti CSS, terus image, terus kemudian JS gitu dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita buat dulu folder template berarti ya. Template, habis itu kita buat lagi folder static ya. Static ya. Oke. Ini udah kita bikin dua ini. Nah, lalu kemudian teman-teman masuk ke Visual Studio Code gitu ya. Teman-teman buka project teman-teman. Nah, ini biar kita bareng-bareng dari nol. Saya ini close dulu ya. Saya close folder dulu. Ini bentar. Nah, ini kan tampilan awalnya yang Visual Studio Code. Nah, teman-teman bisa klik ini ya, klik open. Habis itu teman-teman cari folder project teman-teman, project Flash-nya. Tadi kalau salah saya foldernya itu namanya contoh gitu ya. Nah, ini open gitu ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, sip. Udah nih. Nah, ini kan ya tadi ya folder template sama static gitu ya. Nah, kita udah buat di sini. Nah, di situ tadi kita balik lagi ke file bootstrap-nya yang tadi ya. Yang tadi mana tuh? Nah, bukan ini ya. Oh, ini yang file project kita ya. Nah, cari tadi file bootstrap-nya, folder bootstrap-nya mana nih? Oke, ini kan ya tadi ya. Nah, ini yang HTML. Kita copy ke folder template gitu ya. Tadi kita buat. Nah, ini kita paste ke sini. Oke, balik lagi. Kita copy yang asetnya. Kita copy ke dalam folder static gitu ya. Nah, ini ya. Kita copy. Oke, kita balik lagi ke project Flash kita. Nah, ini ya. So, V, habis itu kita salah bukan ke sini, ke static. Waduh, hampir salah nih. Oke, kita masuk ke sini, kita paste ke sini.
Oke, udah kita paste. Nah, sekarang kita masuk ke Visual Studio Code kita ya. Oke, nah kita masuk ke sini. Ini kan project yang sebelumnya ya, kita sama-sama buat ini. Nah, di sini template-nya udah ada untuk HTML-nya yang bakal nanti kita render di Flash. CSS juga udah masuk ya di sini. Asetnya juga udah ada, image-nya. Oke, ini udah ada. Oke, sekarang kita tinggal konfigurasi nih ya di sini. Ya. Nah, kita coba running dulu ya, ini apakah udah bisa running untuk Flash-nya ya. Kita aktifin dulu untuk ininya apa? Si virtual environment-nya gitu ya. Aktifin dulu env bin habis itu aktif. Oke, udah aktif. Kita clear dulu biar bersih. Nah, habis itu baru kita mulai coba untuk testing dulu ya, flag-nya apakah udah running atau belum ya, udah bisa digunakan atau belum. Gitu. Swap slash underscore app sama dengan kita belum masuk ke ini ya. Nah, kita pwd dulu posisi di mana. Dari folder contoh, sedangkan app ini ada di folder VNV ya. Jadi kita masuk dulu ke folder VNV-nya. Di VNV, oke udah masuk. Kita export slash underscore app sama dengan pt ya, gitu ya. Oke, kita enter, habis itu kita running. Flux run. Mbak. Oke, kita cek. Oke, ini udah ya, berarti udah running, Flux udah bisa kita gunain. Oke, kita balik lagi. Ini kita close dulu, kita balik lagi ke sini. Ini kita stop dulu, Ctrl C. Kita clear biar bersih ya, gini. Kita balik ke sini, codingannya ya. Oke. Nah, untuk kita rendering template-nya itu, atau rendering bootstrap-nya atau HTML-nya, kita juga butuh manggil sebuah metode rendernya gitu ya. Ini kita koma gitu ya, bisa kita render template gitu ya. Nah, udah ini cukup. Nah, habis itu baru di sini kita bikin variable ini hapus saja. Ini biar rapi. Ini kita enter aja ke bawah. Di sini kita enter. Nantinya bisa kita untuk setting kita app.get gitu ya. Get sini habis itu kita gini. Jadi ini tuh di indeksnya ya, path-nya nanti ini tuh sebagai home base-nya atau indeks HTML-nya gitu. Jadi ketika orang akses website kita itu dia bakal nemuin atau bakal dialihin ke page yang udah kita setting. Dalam hal ini page-nya itu adalah di sini. Kita arahin ke home base-nya itu ke ini index.html gitu ya. Oke. Situ kita buat function-nya, ini kita bikin index get gitu ya. Jadi ini adalah untuk indeks awal webnya gitu ya. Kita bawang tutup kurung, habis itu kita ini titik 2, habis itu kita enter, kita return atau mengembalikan nilainya gitu ya yang udah di get gitu. Nilai apa yang dikembalikan ke sini itu adalah kita si HTML itu kan ya yang kita mau render. Nah, habis itu kita buka kurung, tutup kurung. Habis itu kita di sini ini panggil si metode template-nya. Habis itu kita masukin file yang ingin kita render. Namanya kan index HTML ya. Sini. Nah, ini kita bisa index.html gitu ya. Nah, itu kita save ya. Save. Nah, ini juga bisa dirubah ya. Ini kan di indeks awal ya atau home base webnya. Misalkan teman-teman ada menu misalkan about us misalkan ya, ada menu about us. Jadi nanti di sini bisa dikondisin lagi. Ini misalkan URL-nya itu di sini about us. About us. Jadi nanti untuk mengakses halaman atau page about us itu user itu harus pakai slash ini gitu. Misalkan teman-teman punya webnya gini. www misalkan gini ya. www.contoh.com gitu ya. Untuk pengen mengakses about us itu dia harus akses gini /about us gitu ya. Nah gitu. Nah oke, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ya ke sini, kita save dulu. Nah kita coba lihat nih, ini udah selesai teman-teman untuk renderannya. Jadi ini udah di render. Nanti yang di
balikin nilainya atau di return nilai di return itu adalah si file index ini ke sini. Nanti yang ditampilin itu adalah ini. Gitu ya. Oke, kita coba jalanin ya Flux-nya. Tadi kan udah kita ekspor ya, kita tinggalan aja Flux run, kita coba lihat. Nah, udah nih ya. Udah bisa ke render HTML-nya. Cuman kenapa tampilnya kayak gini? Itu karena kita belum apa bahasanya? Nembakin si CSS-nya sama JavaScript-nya. Jadi ini belum jalan gitu dan asetnya lah ibaratnya gitu ya. Nah, ini kita bisa konfigurasi nih di bagian HTML-nya kalau kayak gitu. Gitu di bagian sininya. Ini udah clear ya. Jadi si Flux-nya itu udah bisa ngebaca file HTML kita. Tinggal kita atur lagi si HTML-nya gitu ya. Nah, untuk di sini di Flux itu pemanggilan CSS-nya itu beda. Nggak kayak seperti ini. Kalau misalkan teman-teman itu di apa webnya berupa natif, itu kayak gini bisa langsung kepanggil si file CSS-nya ya. Asetnya juga bisa kepanggil langsung. Tapi kalau di Flux itu metodenya lain. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita masuk di sini aja. Kita di sini bikin gini. Tuh, ini buka kurung, tutup kurung. Terus ini URL underscore for gitu ya. Jadi kita ngasih tahu path dari file aset kita, gitu ya. Itu terus habis itu di folder static, gitu ya, static. Terus itu ini koma. Ini udah kasih tahu di folder static. Nah itu ada di filenya atau letaknya, gitu ya, file name. Nah itu di sini, ya, di aset fav icon, gitu ya. Ini kita cut aja, habis itu kita masukin ke sini. Ya, ke sini, kita save dulu. Nah, kita coba cari CSS-nya. Tadi mana? Kalau ini nggak perlu dirubah ya, teman-teman. Ini dia ke URL, jadi nggak perlu untuk teman-teman rubah settingannya. Gitu. Kecuali yang dia ngebaca si filenya itu ada di dalam lokal kita. Itu baru kita rubah seperti itu. Gitu ya. Nah, oke, yang ini ya CSS ya. Coba kita kayak tadi, ini kita gini. Ke sini, buka kurung, habis ini URL, for gitu ya. Di situ di sini kita static, terus di situ koma, file name gitu ya. Terus habis itu sama dengan ketik dua, habis itu kita cut sininya. Petnya ya. Cut kita masukin ke sini ya. Oke. Kita save. Nah, harusnya ini udah bisa ya. Kita lihat ya. Kita save. Terus habis itu di sini, oke, bentar. Ini kita berhentiin dulu, kan? Tuh, nanti takutnya suaranya jadi belibet ya. Oke, ini udah kita save. Kita di sini berhentiin dulu, habis itu kita clear dulu. Tadi cara berhentiin runningnya itu pakai Ctrl C ya, teman-teman ya. Nah, kita running ulang. Flux, run, enter. Kita jalani ini, teman-teman bisa copy ini. Kalau saya di Mac itu bisa sambil tekan komen, habis itu klik. Oke, dia kalau muncul. Nah, gitu. Udah jadi, teman-teman ya. Udah sama ya, sama yang di sini ya. Gitu ya. Tuh ya. Kita coba previewnya nih ya. Kita coba previewnya. Sama nggak? Apa nih yang jadi bedanya? Coba lihat. Lihat. Nah, sama nih. Cuman belum ada gambar ini yang mobil ya. Gambar mobil. Coba kita lihat. Nah, ini belum ada. Kenapa? Karena si videonya itu belum kita kasih tahu ke Flux-nya ada di mana. Jadi sama kurang lebih caranya ya. Kayak tadi dikasih itu. Nah, kita coba cari ini ya untuk ininya apa? File ininya. Nah, ini file hematnya kita bikin lagi juga sama kayak tadi. Ini waktu kurung habis itu kita URL for gitu ya. Di situ di sini static ya. Static. Di situ koma file name gitu ya sama dengan kedua di situ kita sini cut. Ya, ini kepotong folder file nama petnya. Kita cut, kita masukin ke sini ya. Di situ kita save. Kita coba ini, kita Ctrl C, habis itu kita clear dulu biar bersih. Kita running Flux,
run. Gitu ya. Oke, coba kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, udah ya. Udah bisa seperti ini. Itu terus cuman kayaknya masih ada yang kurang. Ya, ada yang kurang nih. Ini kalau misalkan saya masukin gini, ya dia berubah. Apakah ini dia kayak gitu? Akan saya masukin gini. Udah sama ya. Udah kayak gini. Gitu, guys. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin, oh ya, ada satu hal lagi yang coba saya pengen iniin. Itu di JavaScript juga sama ya, teman-teman ya. JavaScript yang di sini harusnya ada JavaScript. Nah, di sini. Ini sama dikasih yang kayak tadi juga ya. Ini habis itu ini bawah titik kurung URL _for, habis itu di sini static ya, static itu koma file name gitu ya, habis itu sama dengan, nah ini di-cut aja tuh, habis itu cut di sini, salah ini sip. Nah habis itu kita save aja gitu, habis itu tinggal kita running gitu ya. Let's run. Nah sip, udah gitu ya, gitu guys, udah itu ya, ini bisa jalan ya udah gitu ya. Oke, sip teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu untuk tutorialnya. Untuk teman-teman yang mungkin butuh tutorial yang lainnya terkait Flux, teman-teman bisa request saja nanti di komentar, atau mungkin untuk teman-teman yang udah kenal saya bisa via chat via WA ya, gitu. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kekurangan. Semoga bermanfaat dan sehat-sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.